Siap, kita akan menjelaskan atau mempelajari mengenai kalau dalam soal itu persen untung ataupun rugi. Contohnya membeli barang lalu menjualnya kembali, itu untung atau rugi. Kalau untung berapa persen, kalau rugi berapa persen. Kita mulai langsung aja ke nomor 1 ini. Ya, di sini di soal Mr. Ali membeli sebuah TV dengan harga 4 juta rupiah. Karena suatu hal, Mr. Al harus menjual TV tersebut dengan harga 3.250.000. Berapakah persentase keuntungan? Dia itu kan membeli sebuah TV-nya itu ini nih 4 juta. Lalu dia itu menjualnya 3 juta. Berarti kan dia menjual di bawah harga beli. Berarti dia itu rugi. Karena kalau dijual di atas 4 juta berarti dia untung. Kalau di 4 juta dari bawah 4 juta dia itu rugi. Di sini kita lihat pertama jelas ya terlihat kerugian. Kedua hitung persentase dari kerugian tersebut. Yang pertama, persentase kerugian ini rumusnya seperti ini. Ini nominal rugi dibagi harga beli kali 100%. Lanjut. Di sini persentase kerugiannya 750 ini dari mana? 750 ini dari 4 juta dikurangi 320 yang ini. Lalu pernya ini kan harga belinya itu 4 juta. Kali 100%. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kalian mungkin sambil pegang kalkulator ataupun secara manual hitung. Hasilnya itu segini. 18,75%. Itu berarti dia itu rugi ya. Karena menjualnya di bawah harga 4 juta. Kita lanjut soal nomor 2. Ini toko A ini membeli 5 buah papan tulis. Harganya segini kan, 1,5 juta. Lalu menjual harga tersebut per buah. Ingat, per buah itu 450. Berapakah persentase keuntungan kerugian tersebut? Kita harus mencari dulu dia itu untung atau rugi. Caranya bagaimana? Ya 400. Kan dia itu membelinya 5 itu sejumlah segini, 1,5 juta. Berarti kalau dia menjualnya 450 itu harus kali 5 dulu. 450.000 dikali 5. Ini ya hitung persentase. Begini, 5 buah berarti kan ini pembelian. Pembeliannya berarti kalau di per buah itu membelinya 300 per buah. Sedangkan menjualnya itu 5 dikali 450 karena menjualnya 450 sehingga menghasilkan 2.250.000. Selanjutnya dia itu kan berarti dia itu untung karena dia itu menjualnya itu 450.000 sedangkan harga belinya 300 per buah. Lalu kita kurangi dulu aja. Jika dia itu 2.250 dikurangi 1,5 juta itu hasilnya 700. Dia memiliki keuntungan 750.000. Apabila ada yang bertanya ini 2.250 dari mana? Yaitu dari tadi penjualan 5 kali 450. Lalu bagaimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Nominal untung tadi kan berapa? 750. Begini. Persentase keuntungan 750 per harga beli berapa? 1,5 juta dikali 100% seperti biasa. Karena kan kita mencari persentase, yang nama persentase berarti 100%. Hasilnya bagaimana? Hasilnya untungnya 50%. Di sini dapat lihat, ini kan kalau 750 dikali 2 itu kan dikali 2 kan 1,5 juta. Berarti dia itu setengah dari 1.500.000. Di situ berarti sudah terlihat untungnya itu 50%. Selanjutnya ini Ibu Susi. Ibu Susi ini membeli barang harga 450. Kemudian itu dijual kembali dan mendapatkan untung 10%. Di sini tidak ada berapa menjualnya. Berarti kita mencari Ibu Susi itu menjual berapa dari 450 sehingga ia dapat 10%. Oke, harga jual.
10% kan, tambah untungnya itu berapa persen tadi? 10% kan. Nah, di sini berarti 100 dikali 10%. Nah, ini harga belinya 450 Ibu Susi itu. Nah, lalu harga jual. Nah, harga jualnya berapa? Berarti kan ini 110, ini dia itu sudah untung 10% dikali 450. Nah, lalu harga jualnya itu berarti kan gini rumusnya. Nah, 110-nya di atas, 100-nya di bawah dikali 450.000 tadi harga membelinya itu. Nah, sehingga harga jualnya itu 495.000. Nah, dia itu untung sebesar 100% Ibu Susi. Oke. Kita lanjut nomor 4. Pak Lurah, nah, membeli televisi nih Pak Lurah 1,5 juta nih. Nah, berapa harga televisi itu jika Pak Lurah? Ini rugi. Tadi kan Bu Susi untung tuh 10%. Kalau ini Pak Lurah rugi 25%. Nah, bagaimana rumusnya? Ini sama. Nah, tadi dibalik. Nah, ini harga jual dikurangi rugi. Kalau tadi kan ditambah untung kan. Kalau rugi itu kan berarti dia tuh menyusut. Nah, ini 1,5 juta. 100% dikurangi 25%. Nah, berarti Pak Lurah itu hanya menjual ini sebesar 75% dari harga total. Harga totalnya berarti berapa? 100%. Nah, di sini berarti harga belinya ini rumusnya gini. Nah, ininya dibalik. Nah, kalau tadi kan Bu Susi 110-nya di atas, ini di bawahnya 100. Kalau ini 100 di atas, di bawah penjualannya karena dia itu rugi Pak Lurah. Nah, lalu harga belinya berapa? Ini hasilnya 2 juta. Kalian dapat coba ini hitung aja menggunakan kalkulator ataupun manual. Oke. Kita lanjut nomor 5. Nah, Pak Aldebaran. Nah, ini Pak Aldebaran ini membeli suatu barang dengan harga 240.000. Kemudian dijual kembali dan mengalami kerugian sama nih seperti Pak Lurah. Berapa harga penjualan yang dilakukan? Nah, harga penjualannya berapa sih? Nah, di sini harga jual tadi sama kan. Ini kalau rugi itu 100% dikurangi ruginya 5%. Nah, maaf. Nah, di sini persen ini berarti 95% karena sudah dikurangi 5% dikali 240.000 ya harga tadi membeli harga Pak Aldebaran. Harga jualnya berarti 228.000. Oke. Ini sama mirip ya seperti tadi. Ini hanya beda soal kerugiannya lebih kecil. Nah, kita nomor 6 nih. Seorang pedagang pasar membeli 1 kuintal. 1 kuintal itu berarti 100 kilo. Nah, ini harganya 500.000. Nah, di sini kemudian kacang kedelai tersebut dijualnya 750 per kilo. Ingat per kilo, berarti 1 kuintal 100 kilo. Setelah ditimbang ternyata menyusut. Nah, berarti setelah ditimbang itu dari 1 kuintal menjadi 90 kilogram. Kita cari dulu pendapatannya hasil penjualan. Nah, apabila 100 kuintal itu 500 menyusut 10 kilo, maka penjualan penyusut. Nah, ini berarti kan pendapatan hasil penjualan itu kan 90 kilo tadi sudah menyusut dikali dia itu menjual 7.500. Dia itu menjual berarti kalau semua sudah terjual sejumlah 675.000. Nah, di sini keuntungannya bagaimana? 675.000 dikurangi 500 harga beli berarti keuntungannya 175.000. Oke. Nah, di sini berapa persentase keuntungan? Ya, nominal untungnya tadi berapa? Sesuai dengan harga beli. Nominal untungnya yaitu 175. Dari mana? Dari harga beli 500.000 dikurangi tadi dari 675 dikurangi harga beli sejumlah 175.000 rupiah dikali 500%, 500.000 yang tadi harga belinya dikali 100 sama ini mirip rumusnya, berarti untungnya itu 35%. Itu untuk nomor soal 6.